Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hari ini kita masuk pada ayat 101 dari surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu suka menanyakan segala sesuatu in tubda lakum tasu'kum. Kalau itu ada jawabannya, nanti akan menyulitkan kalian. Baik, kita baca dulu apa yang terjadi sebelum ayat ini turun. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, unta saya itu hilang. Di mana unta saya? Ya, untanya hilang, di mana unta saya? Nah, itu kan seperti Ustadz ditanya, unta saya hilang, di mana Ustadz? Bilang unta saya. Itu kalau ada Ustadz dukun itu, kan tidak bisa. Tidak bisa ditanya. Nah, sesuatu yang bukan urusannya, bukan profesinya. Nah, contoh lain. Waktu ayat turun walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia untuk haji bagi siapa yang mau. Ada yang berkata Rasulullah di kulli am, dan setiap tahun Nabi berpaling. Tanya lagi yang kedua yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Ma yu'aminuka an aqula na'am. Apakah kamu tidak takut kalau saya mengatakan dia? Apa kamu tidak takut kalau saya mengatakan dia? Kalau saya mengatakan dia, wallahi la kuntu na'am, la wajabat, wajib. Walau wajabat mastata'tum. Kalau iya kan tidak mampu. Kalian bisa berangkat ke Mekah, naik Grab, naik Gojek. Dan orang yang disuruh yang ribuan kilometer, naik apa? Naik pesawat. Berapa tiket pesawat? 300.000. Tidak bisa. Visanya berapa? Visa haji. Berapa harganya? Tidak bisa. Nah, buat apa? Afikul li'am. Buat dia gampang. Buat orang Madinah sulit. Buat orang di Riyadh sulit. Buat orang di Mesir lebih sulit lagi. Gitu ya. Orang di Yaman. Saya ke Mekah tahun ini. Saya ketemu orang Yaman. Orang Yaman ya.
Dia bilang saya 6 hari di atasnya di bis dari Yaman, dari Yaman ya, naik bis itu 6 hari ya. Dari Yaman. Dari kita kalau Surabaya Jakarta berangkat pagi sore sampai, hampir sama jaraknya katakan. Berangkat pagi sore sampai. Ini sekarang 6 hari, begitu ya. Kenapa ya? Nggak tahu. Ada masalah kan? Itu ya. Berat, jadi jangan dibayangkan, oh gampang. Kan tinggal di Yaman gampang. Pernah saya ketemu orang Yaman juga. Dia bilang saya pertama kalinya ke Mekah, orang Yaman dia. Pertama kalinya ke Mekah, orang Yaman dia. Naik sepeda mungkin bisa. Ya di mana? Kalau Surabaya Jakarta naik sepeda mungkin banyak pohon. Kalau di Yaman ya jadi genteng deh. Berangkatnya nggak mau sampai sana, kena matahari, leleh. Nggak bisa, keadaannya berbeda. Karena gitu ya. Fatrukuni, mataraktukum. Tinggalkan apa saya tinggalkan. Saya tidak jelaskan apa kalian tanya. Fainama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Yang membuat orang kalian binasa karena banyaknya pertanyaan mereka, perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Fa idza amartum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaytum 'an syai' fastanibuh. Kalau saya larang jauhin. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu la tas'al an asya' untuk berapa. Maka beriman jangan kalian bertanya-tanya yang kalau ada jawabannya kalian tidak akan bisa mengerjakannya. Kalaupun bisa memberatkan, pertanyaan itu berarti tambahan tugas. Tambahan tugas. Suatu kali banyak orang bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, la tas'alu al-yawm an syai' illa bayantuhu lakum. Hari ini kalian mau tanya apapun saya jawab. Maka para sahabat SAW ketakutan. Kemudian saya lihat kanan dan kiri saya, ya, semua menutupi wajahnya ketakutan dan menangis. Lalu ada orang berkata, ya Rasulullah, Abba, saya itu siapa ya saya? Abu Hudzaifah, ayahmu adalah Hudzaifah. Anak orang itu bertanya karena dia tidak tahu siapa ayahnya, karena dia anak hasil hubungan di luar nikah. Jadi dia tanya sama Nabi, dia tidak tahu ayahnya. Katanya ibunya, sejelek-jelek anak adalah kamu. Di sini sudah saya simpan, mau buka di orang banyak. Pasti tidak perlu tanya Hudzaifah itu siapa. Ya orang pasti tahu Hudzaifah itu gitu. Lalu kata Al-Khattab, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah a'idan billah. A'udzu billah. Al-Khattab kami berlindung kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya a'udzu billahi min syarri fitan. Saya berlindung dari kejelekannya fitnah. Rasulullah bersabda, "Lam ara fil khair wa syarr kal yawm." Tidak pernah saya melihat kejelekan dan keburukan seperti hari ini. Sumirat liya jannah wan nar. Ditampakkan buat saya surga dan neraka. Hatta ra'aituhunna ra'aituhuma dunal haid. Saya melihatnya seperti di belakang tembok ini. Nah, ini diperlihatkan surga dan neraka. Hati-hati. Artinya di sini. Artinya di sini belum ditampakkan hasil dari kebaikan, hasil dari keburukan. Hasil dari kebaikan ini, hasil dari keburukan itu ini. Yang ini saja, jangan. Yang ada ini, yang ada kerjaan tidak usah bertanya ini bertanya. Apa yang kita tahu, kerjakan. Yang tidak tahu ya, yang di agama tidak menjelaskan jadi sudah. Ya, Allah Taala mengatakan waf'al khairah
la'allakum tuflihun, yang banyak berbuat baik, ya, agar kalian tuflihun, agar kalian menang. Jangan mencari tambahan perbuatan yang ada sudah berat. Jangan mencari sesuatu yang dilarang. Akhirnya nanti yang kita sukai dilarang akhirnya. Nah, apa yang kita sukai nanti dilarang. Itu seperti Bani Israel dilarang makan lemaknya, lemak hewan. Lemak tidak boleh dimakan, bayangkan. Itu ya. Kalau yang melarang dokter, sembunyi-sembunyi kita makan lemak itu. Tapi ini haram. Cuma diharapkan kalau dokter bilang, iya memang tidak boleh makan lemak, kata dokter. Tapi itu kan dokter. Ini Nabi Allah Ta'ala yang larang, tidak boleh makan lemak loh, bayangkan. Itu coba kemana lemak ini? Tidak boleh dimakan, bayangkan. Kenapa? Mempertanyakan sesuatu yang kalau ada jawabannya tidak menambah apapun kecuali berat. Tidak menambah kebaikan kecuali menambah berat. Gitu. Ya. Kita cari yang lain, tapi sama semuanya. Afallahu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Qad sa'alaha, ya. Afallahu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan. Artinya itu yang Allah Ta'ala tidak memberikan jawabannya, larangan atau perintah. Mungkin maksudnya Allah Ta'ala bisa ngasih perintah, Allah Ta'ala bisa ngasih larangan. Ya sudah, segini saja. Gitu ya. Misalnya tugas dari guru, dari juragan misalnya, kasih tugas sekian, terus kamu kerja sekian. Saya kok dikasih kerja sampai cuma jam 12 saja. Kok tugasnya kerja sampai jam 4? Oh, jadi Anda mau kerja sampai jam 4. Anda itu kerja sampai jam 12, gajinya sampai jam 4. Antara jam 12 sampai jam 4 Anda ngeleset. Anda ngeleset, saya bayar. Mestinya Anda kerja, baru saya bayar. Ini enggak. Anda tidak kerja, saya bayar. Sekarang Anda minta kerjaan, terima kasih. Kasih kerjaan. Gimana? Kerja, kerjanya sedikit, sedikit kerjanya. Orang minta banyak, saya kasih. Gajinya tetap. Jadi manusia ini bingung kalau dikasih kenikmatan. Kalau gampang tuh bingung. Kalau sulit, sambar. Kalau gampang bingung, kok gampang ya? Kalau gampang mencurigakan, yang betul sulit. Kalau sulit ramai, sambat, mengeluh dan sebagainya. Tapi kalau gampang, gampang. Kok gampang? Kenapa kok gampang? Agama itu kalau Ta'ala dibuat mudah, karena yang perlu itu konsistensinya. Masjid 5 kali, istiqomah, zikir, sudah zikir enggak kita? Sudah zikir. Al-Quran, kita bisa Islam. Bangun malam di kegelapan, berdiri baca Al-Quran. Kita cari Quran, tak hafal, tapi hafal. Kita tak hafal. Begitu ya, karena Nabi tidak macam-macam pikirannya. Itu saja. Tidak rusak, kepalanya Nabi tidak rusak. Begitu ya, kalau Nabi tidak rusak, karena itu yang dipikirkan. Orang yang suka memikirkan sana sini itu karena hatinya tidak beres, sehingga dia memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Sudah saya jelaskan. Orang yang berilmu itu tahu apa mesti dipikirkan, apa yang mesti diucapkan, apa yang mesti dikerjakan. Itu orang pintar namanya. Kalau tidak punya ilmu, ya apa yang mau dipikir? Ya, pikir seadanya. Pikir sepak bola, dibayar enggak? Lalu berbicara mengenai sepak bola, dibayar enggak? Ada dibayar. Perbuatan lain tidak ada gunanya. Itu tidak ada gunanya. Coba
waktunya dipakai untuk memikirkan kitab Allah, membaca kitab Allah, memikirkan isinya kitab Allah, atau berzikir dan sebagainya. Banyak hal yang kita harus paham. Untuk apa membahas hal yang tidak ada gunanya? Kita bicara, pikirkan hal yang sederhana saja. Makanya nanti kalau lihat fikih, panjang lebar fikih, banyak hal-hal yang sifatnya itu fiktif. Saya menduga dulu para ulama itu suka ditanya hal-hal yang macam-macam, sehingga mereka jawabannya macam-macam. Sehingga kita baca ini apa, pembahasan apa? Karena sebenarnya barang itu mungkin tidak ada sekarang. Waktu itu mungkin ada yang membahas. Jadi fikir itu panjang, membosankan. Padahal barang itu begitu ya, belum tentu terjadi saat ini. Begitu. Saya baca lagi. Wa in tas'alu anha hina tunzil Quran tubdalakum. Saya baca lagi. Kalau kalian bertanya mengenai itu, kemudian Al-Quran turun, kemudian tampak buat kalian, itu jawabannya tidak. Afallahu anha, sudah Allah sudah maafkan. Allah tidak mau bahas soal itu, jangan dibahas. Wallahu ghafurun halim, bukan rahim tidak, bukan rahim tidak, gitu ya, bukan rahim tidak. Allah tidak mengatakan rahim. Bayangkan kalau rahim, gitu ya, berarti ada kesalahan dari kita karena tidak mengerjakan. Tidak halim, artinya sudah segini saja. Seperti saya katakan, ada pegawai yang kerja mesti sampai jam 4, jam 12 suruh berhenti, istirahat saja. Kalau rahim, pegawai itu banyak salahnya. Pegawai banyak salahnya. Kamu tidak sebenarnya ya, mestinya ada saya gaji sekian, karena banyak salahnya kamu itu. Terpaksa saya gaji. Pulangnya jam 4, tapi tidak. Itu tidak halim. Artinya mestinya kamu itu kerjanya sekian, saya potong, tapi gajinya sekian. Itu halim. Kenapa? Saya tahu karena kamu tidak mampu. Jadi sekian. Jadi kerjanya sedikit, gajinya penuh. Kerjanya sedikit, gajinya penuh. Lain dengan rahim tidak. Kerjanya banyak salahnya. Ya sudah, saya maafkan tidak apa-apa. Banyak kurangnya tidak, betul. Cuma seharusnya misalnya sholat misalnya, usia 50 kali. Kalau 50 kali betul tidak apa-apa. Tapi Allah Ta'ala kasihan. Kalau 50 kali nanti tidak kuat. 5 kali pahalanya sama dengan 50 kali. Lalu kemudian amal soleh yang lainnya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Kenapa? Agar menutupi kekurangan dosa-dosa kita yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Lihat ya, itu terjadi. Itu terjadi. Allah Ta'ala memberi kita, saya kasih gambaran. Orang itu kalau tertawa karena bahagia, itu kekuatannya 200 kali lipat morfin. Karena kalau bahagia, saya tertawa. Terus saya tertawa ke sesuatu. Baru saya jadi lemas, Pak. Itu sama, itu lebih hebat dari 200 kali morfin. Usah begitu ya. Karena kalau kita susah, pengaruhnya di tubuh kita juga besar. Ya, kalau kita susah, kita marah, pengaruhnya besar. Sehingga kalau kita tertawa karena bahagia, pengaruhnya juga besar. Recovery-nya semakin besar. Perbaikan tubuh kita semakin besar. Karena kalau kita marah, tubuh kita juga cepat jadi rusak. Begitu juga kalau soleh, kok dilipat ganda-ganda. Karena kita punya dosa yang banyak. Jadi Allah ngasih perbuatan yang sedikit pahalanya banyak. Jangan minta tambahan. Pertanyaan itu minta tambahan. Gitu.
qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Dulu sudah banyak orang yang tanya seperti itu. Apa yang terjadi? Fa asbahu biha kafirin. Mereka kafir. Tanya-tanya saja. Tanya-tanya tapi tidak beli. Ya. Banyak orang di toko tanya tapi tidak beli. Jadi juga begitu. Tanya dengan mengerjakan. Dia tanya. Waktu datang perintah dan kerjakan. Tanya-tanya saja, tapi tidak dikerjakan. Semua orang di toko tanya tapi tidak beli dia, ngecek harga. Tanya sana, tidak beli dia. Gitu ya. Tidak beli, cuma tanya saja. Tapi kalau beli, besoknya lewat dipanggil, beli lagi. Gitu ya. Kalau tanya nggak beli, besoknya tanya, ini kemarin tanya, besok tanya lagi. Saya ngecek harganya, tapi kalau beli dipanggil, nggak beli lagi. Gitu ya. Karena mau kerjakan. Nah, kalau kita tanya mau kerjakan, buat apa nambah beban? Ya. Sekarang kita masuk kepada ayat. Di sini berdasarkan tentang sebuah ayat, beberapa ayat yang perlu kita baca, yaitu pada surat Al-Isra ayat 9. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Kami itu memang tidak mengirim ayat-ayat, tanda-tanda mukjizat dan buat apa? Suruh mereka minta tidak harus kami kirimin. Kenapa? Karena orang terdahulu dengan ayat, ia tidak percaya, tidak beriman. Buat apa? Gunanya ayat-ayat mukjizat itu imannya ada dulu apa tidak? Tidak ada iman, tidak ada gunanya mukjizat. Percuma. Wa ataina Samud dan nafata mubsiratan. Kan beri kaum Samud onta yang bisa memberikan susu. Fa dhalamu biha zalim. Ketika digorok, onta itu digorok. Onta menghasilkan susu digorok ya. Gitu ya. Apa kita perlu ontanya lagi soleh? Tidak perlu kita. Tidak perlu. Gitu ya. Apa perlu? Tidak perlu. Karena alhamdulillah Allah Ta'ala tidak dikasih kita ontanya Nabi Soleh, dikasih iman. Bukan dikasih ontanya Nabi Soleh, dikasih iman. Gitu ya. Dikasih iman lebih baik dikasih iman yang karena itu ke masjid daripada dikasih istana ke masjid ya. Masjid di rumahnya saja enak duduk. Malas ke masjid. Malah jauh sana masjidnya. Rugi dia. Atau di rumahnya yang waktu hidup di dunia, rumahnya besar. Sholatnya di kantor, di masjid, rumah, di kantor, di rumah. 5 waktu. Nanti dia dikalahkan oleh orang-orang yang sholatnya 5 waktu di masjid, 27 kali lipat. Itu belum langkahnya. Masjid. Dinaikkan 1 derajat, diampuni 1 dosa, ditambah 1 pahala. Derajatnya berapa orang yang masjid itu? Kalau 1000 langkah bayangkan. Jadi orang kaya itu bingung. Ini orang dulu saya ada remeh, kok derajatnya di atas, sekarang di atas saya. Dia sholat 5 waktu di masjid, jalan kaki, besar itu, begitu. Gitu ya, di dunia kelihatannya wah, ya kelihatan dunia, nanti di akhirat baru kelihatan. Makanya orang yang tidak mampu itu lebih dulu masuk surga, karena mereka sudah melewati kuota. Langkahnya ke masjid banyak, sholatnya banyak. Gitu ya, sholatnya banyak dan sebagainya. Karena mereka sudah, karena mereka banyak ke masjid, pahalanya banyak. Itu terjadi. Begitu, itu saja. Kalau gitu saya mau umroh, karena sholat di Makkah itu 1 kali kan 1000 kan, 100.000 bilangnya. Jadi kalau saya ke Makkah, pulang nggak usah masjid saya. Nah, sahabat itu pada ngerti. Sahabat itu berangkat ke Makkah, pulang ke masjid.
Nabi ke Makkah pulang ke masjid. Tabi'in, tabi'in, semuanya ke Mekah, sahabat itu. Dan beberapa semua generasi ke Mekah. Kalau ada ke masjid, begitu ya. Kalau udah saya ke masjid sudah banyak pahalanya, tidak ke masjid. Karena ke masjid itu bukan soal pahala, sudah bukan soal pahala lagi. Soal mencari ridhonya Allah Ta'ala. Gitu ya. Ke masjid itu mencari ridhonya Allah Ta'ala. Seperti yang kita kerjakan sekarang gitu ya. Kita tuh orang dibantu datang ke sini. Kalau bukan bantuan Allah Ta'ala, nggak di sini gitu. Jadi jangan diremehkan, jangan meremehkan nikmatnya Allah Ta'ala. Bisa datang ke sini tuh rahmat Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Kami kalau kirim ayat itu takhwif, memberikan rasa takut, tapi tidak takut, tidak punya iman. Begitu. Ayo, baik, saya pindah ayat. Sekarang Allah Ta'ala masih contoh kepada kita mengenai orang-orang yang merubah perbuatan orang kafir, yang merubah, yang menciptakan syariat. Ayat 102. Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham. Allah Ta'ala itu tidak menciptakan bahirah pertama, yang kedua sa'ibah, yang ketiga wasilah, yang keempat ham. Apa ini kita tanya di sini? Kata Ibnu Abbas, al-bahirah itu adalah unta yang sudah melahirkan 5 kali, lalu dipotong telinganya dan tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh lagi dinaiki, tidak boleh lagi ya, diambil semuanya. Lalu dilihat anak yang kelima itu bagaimana? Kalau anak yang kelima itu jantan, disembelih, dimakan laki dan perempuan. Kalau betina, ya, dipotong telinganya, ya, lalu ditinggalkan, dan orang perempuan tidak boleh minum susunya unta tadi. Ini bayi yang kelima, karena dia batinan, perempuan tidak boleh minum susunya. Syaitan yang ngasih ilham, lucu jadi. Ya. Laki saja yang boleh memanfaatkan. Baik. Lalu sa'ibah. Sa'ibah itu ya, yaitu unta yang dulu zaman jahiliyah, kalau ada orang itu sakit, ya, lalu dia itu nazar, kalau Allah memberikan saya kesembuhan, maka ini jadi penggantinya, jadi tawanan artinya. Berarti nanti ini yang menggantikan keselamatan saya. Jadi dia tidak boleh dinaiki. Begitu. Wasilah itu kambing yang melahirkan yang ketujuh. Kalau yang ketujuh itu laki, jantan, disembelih, dimakan tidak perempuan. Kalau betina dibiarkan. Ya. Baik. Lalu ham itu apa? Ham itu ya, apabila ada seorang jantan berhasil menghamili 10 betina. Ya. Kalau ada jantan bisa menghamili 10 betina, dia terlindungi. Hamnya itu hamnya kan terlindungi dari dinaiki, dikendarai. Kesimpulannya, di sini gampangnya, tidak bingung-bingung, saya bantu. Yang penting itu kalau ada hewan itu sudah memberikan manfaat, jangan dieksploitir hewan itu. Kan dia sudah melahirkan banyak, kan dia sudah menghamili banyak.
Kan dia sudah menyelamatkan saya dari penyakit ini sehingga saya korbankan dia. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, dia saya korbankan. Jadi tidak boleh dieksekusi, tidak boleh dimanfaatkan. Dari mana ini? Larangan menggunakan nikmat Allah Ta'ala dari mana? Kok bisa-bisanya mereka itu tidak mau memanfaatkan nikmat Allah Ta'ala? Yang penting buat syaitan adalah bahwa nikmat Allah Ta'ala itu rezeki, saya katakan rezeki tidak menjadi nikmat. Nanti kan sini ya, rezeki. Apa yang kita dapatkan namanya rezeki. Apa yang kita rasakan itu nikmat. Kalau kita itu bersyukur, bahagia dengan rezeki namanya nikmat. Tapi kalau rezeki itu tidak membuat kita bahagia, ya rezeki saja. Ya, dia makan, ya. Atau dia tidur di tempat tidur yang empuk, tapi tidak bahagia. Tidak merasakan kebahagiaan dari rezeki yang diterima. Rezeki, karena itu rezeki itu. Dia kan tidak kasih nama toko nikmat. Gitu ya, dia kasih nama tokonya sumber rezeki. Ya rezeki memang, bukan nikmat. Jadi itu sudah betul. Orang tidak bersyukur. Kalau dia itu bersyukur, berarti nikmat yang dia terima, kan itu toko nikmat. Gitu ya, toko nikmat, bukan toko rezeki, toko nikmat. Karena dia hanya dapat rezeki saja, ya rezeki. Dia aku itu rezeki dari Allah Ta'ala, bukan dari mata. Jadi dia tidak salah bahasanya. Gitu ya, dia tidak salah bahasanya. Rezeki saja, bukan dari mata. Orang kami dikasih rezeki, tapi tidak diberi kenikmatan, tidak menjadi bahagia karena rezeki tadi, tidak menjadi bersyukur karena rezeki tadi, dan bahkan dia tidak menggunakan rezeki itu untuk cari keridhaan Allah Ta'ala. Kalau nikmat tidak, nikmat itu rezeki yang digunakan, yang disyukuri, kan dia bahagia, dan kemudian digunakan untuk cari keridhaan Allah Ta'ala. Kenikmatan bisa dirasakan. Dia bahagia dengan rezeki tadi. Bahagianya karena bahagia tadi membawa rezeki. Alhamdulillah. Waktu dia makan, selesai makan, waktu mulai makan dia berkata Bismillah. Lalu selesai makan dia berkata Alhamdulillah. Alladzi razaqani hadza min hawli wala quwwah. Segala ujian dari Allah Ta'ala yang kasih saya ini rezeki, usaha tanpa kekuatan. Diampuni dosanya. Bayangkan. Karena dia merasa bahagia dengan rezeki yang dia terima, nikmat. Tapi kalau ada orang makan, tapi tidak bahagia, berarti dia tidak bersyukur, tidak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau beriman tidak. Alhamdulillah, alladzi razaqani hadza min hawlin wa la quwwah. Segala puji Allah Ta'ala yang kasih rezeki tanpa usaha, tanpa kekuatan. Diampuni. Seorang yang berzikir kata Rasulullah, dia mengatakan Alhamdulillah, dan dia berkata Alhamdulillah, maka Alhamdulillah lebih berat pada timbangan daripada rezeki yang dia terima. Berat loh kata Alhamdulillah itu. Kata berat. Kita kasih orang uang, memberi orang uang kita sedikit, kalau dia berkata Alhamdulillah, kita dapat pahalanya. Gitu ya, kita ngasih orang, misalnya ngasih bungkus, berkata Alhamdulillah, kita dapat pahalanya ya. Jadi jangan diremehkan. Orang itu tidak sadar bahwa kata Alhamdulillah itu berat. Andai kan dia tahu beratnya kata Alhamdulillah, dia bagi makan di mana-mana, makanya mana-mana. Setiap kali orang itu, ini saya kasih nasi bungkus ya. Asal kalau makan berkata Alhamdulillah. Selesai ucapan waktu mulai makan berbilang Bismillah. Selesai mengatakan Alhamdulillah. Itu dapat pahala dia. Gitu ya. Saya bagi masih bungkus. Ini ya, tolong kalau mau makan cuma Bismillah. Selesai makan kata Alhamdulillah. Itu kan ajaran yang baik. Ajaran yang baik. Sebenarnya memberi dia ajaran yang baik. Berpahala dia. Berpahala. Dan sekian banyak orang, bayangkan. Kalau Ramadan, gitu ya, seberapa banyak hasil yang didapatkan. Orang pun tidak tahu bahwa memberi itu menambah pahala.
Begitu ya. Itulah yang kita harus kita pahami. Orang kafir tidak ngerti, orang kafir tidak ngerti. Suatu kerugian itu, suatu kerugian. Baik. Saya lanjutkan. Alladzina walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Tetapi orang kafir itu menciptakan kebohongan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Wa aktsaruhum la ya'qilun, karena tidak berakal. Tidak berakal itu ya, lain tidak pernah berpikir. Tidak berakal itu gini. Ini untuk apa sih? Untuk apa sih? Nah, itu berakal namanya. Nah, ini untuk apa sih? Nah, itu berakal. Nah, gitu ya. Kalau tidak begitu, tidak berakal namanya. Makanya sekarang kita seharusnya jadi orang berakal. Setiap tindakan yang kita kerjakan, kita tanyakan, ini gunanya untuk apa? Nah, begitu loh. Supaya kita jadi orang berakal. Kenapa saya mikir ini? Oh, ada gunanya, saya pikir. Kenapa saya pikir ini? Ada gunanya, tidak usah saya pikir. Gitu ya, tidak usah saya pikir. Ada barang yang perlu kita lihat. Tidak ada gunanya, jangan dilihat. Ada barang yang ada gunanya, kita dengarkan. Tidak ada gunanya, jangan didengar. Nah, gitu ya. Ada sesuatu yang kalau kita pegang, ada gunanya, kita pegang. Ada gunanya, jangan dipegang. Ada sesuatu yang kalau kita bicarakan ada gunanya, kita bicarakan. Kalau ada gunanya, jangan dibicarakan. Begitu ya, jangan dibicarakan. Ini mesti kita pahami. Jangan kita lalu mikir soal ini, bicara soal ini, gitu ya. Lalu melihat hal yang ada gunanya. Ada tabrakan dia kok lihat semua, kebakaran lihat semua. Mau apa terus? Mau bantu nyiram tidak bisa. Mau bantu orang ke rumah sakit, silakan Anda bawa. Sebenarnya suruh bayar. Nah, ini ya, obatnya setiap usaha itu. Nah, Anda nanti bawa ke sini. Nah, begitu ya, suruh bayar akhirnya. Jangan kita ikut-ikutan. Ya, la takun imah Rasulullah. Jangan mau semua babi buta. In ahsanan nas ahsantum, wa in asa'tum. Kalau orang baik kalian itu baik, kalau tidak. Oh, Ramadan, terawih semua, wah, terawih. Bisa Ramadan, tidak terawih. Terawih itu sholat malam. Gitu ya, sholat malam. Waktu Ramadan dibiasakan sholat malam 30 hari, ada temannya. Waktu selesai Ramadan, Idul Fitri, Syawal, ya sholat malam lagi. Sendirian tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah, kalau cari barang itu anak kecil itu kan cari teman tua, mainan. Kalau dewasa tidak. Ibadah tidak perlu teman, ya kerjakan sendiri. Saya dulu waktu Ramadan sholat malam, sekarang saya mau sholat lagi. Itu orang dewasa namanya. Waktu Ramadan saya bisa hatam sampai 2 kali. Saya mesti baca sampai 2 kali. Itu ya, supaya kita itu punya banyak samu di dunia ini. Nah, itu supaya banyak samu kita di dunia ini. Seperti itu. Banyak istighfar. Jangan remehkan istighfar ya. Istighfar itu bukan rezeki ya. Nah, ya Allah Ta'ala bila Allah berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terlampuan Allah Ta'ala. Dia ghaffar. Yursil sama 'alaikum midrara. Mendatangkan hujan. Yuridu bi amwal wa banin. Mendatangkan anak dan harta loh ya. Gitu. Kita coba banyak istighfar. Barangkali insyaallah Ta'ala dengan rezeki itu bagaimana? Gitu. Saya itu kenapa ya? Saya itu sakit kan, sakit sudah istighfar. Gitu. Jadi sakit jangan lalu pilih obatnya apa? Kenapa? Istighfar. Nah, segala masalah insya Allah hilang dengan istighfar. Nah, begitu ya. Itu proses yang mesti kita jalani. Ayat tersebut, wa idza qila ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul. Ada di sini. Kalau dikatakan kepada mereka, kembalilah kepada Allah Ta'ala, yaitu kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Apa kata mereka? Qalu hasbuna wajadna 'alaihi abana. Sudah cukup ayah kami itu. Nah, Anda nasihati saya. Ayah saya itu ya pabrik
saya tidak menghina ya. Ya, Anda ngaji ya sudahlah, saya bagus, tapi saya punya hak. Jadi yang menjadi patokan itu perbuatan orang tua mereka, bukan Al-Quran. Yang menjadi patokan apa yang mereka lihat, tanpa berpikir, itu tidak berakal. Tanda manusia yang sesungguhnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Kalau orang itu tidak merdeka, bukan manusia. Ada orang yang dikerangking, penjara. Manusia itu bukan. Penjara itu tidak memanusiakan manusia. Tapi kalau itu bebas kemanapun, itu manusia namanya. Kalau orang itu badannya bebas, tapi berpikirnya masih dikekang oleh sesuatu, tidak bebas, tidak merdeka, itu manusia. Tidak boleh ya. Begitu ya. Kalau ada orang itu hidupnya ikut-ikutan, kenapa? Karena dia tidak berpikir, orang mulia itu, karena dia merdeka. Tapi kalau orang merdeka, itu orang berpikir, mulia dia, saya kesana kenapa? Loh ini enggak, semua orang ke situ, ya kenapa? Ya semua ke sana. Akhirnya apa? Kumpul begini, kumpul mati 150 orang lebih. Begitu ya, 150 orang lebih. Begitu ya, bayangkan. Apakah itu orang goblok? Katanya sekolah. Nah kok uyul-uyulan begitu? Katanya sekolah. Nah kok uyul-uyulan? Uyul-uyulan sampai sekian sesemua orang mati. Tidak berpikir berarti. Saya kesini buat apa? Uyul-uyulan. Begitu ya, buat apa? Nah ini saya mau lihat syaitan. Kamu syaitan. Begitu ya, jalan dari ada syaitan. Orang berakal itu saya di sini aja apa lah. Gitu ya. Jadi orang kafir itu menunjukkan kebodohannya. Yang mungkin orang beriman ikut barangkali silakan. Tapi orang kafir jelas saja. Ini bodoh namanya. Uyul-uyulan. Itu kebodohan. Gitu ya. Jelas itu suatu kebodohan. Cuma mereka mau bilang bodoh, ya bagaimana? Gitu ya. Tapi bukan suatu kebodohan. Awalau kan abum la ya'lamuna syai'an wa yahtadun. Apakah meskipun orang tua mereka itu tidak tahu apapun, tidak tahu apapun, bukan layak bangun, bukan layak alamu, tidak tahu apa-apa, dan tidak pula berada pada petunjuknya, ngawur, tidak tahu apa-apa, diikuti, karena mereka juga sama saja. Jadi mereka nanti dikumpulkan di neraka. Jadi neraka itu isinya orang-orang yang tidak berakal. Surga orang berakal. Neraka orang tidak berakal. Sampai Allah mereka sendiri. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Sebab kita belum mendengar, berakal dan masuk neraka. Jadi orang di neraka itu tidak berakal. Yang di surga berakal. Gitu ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanallahi wa rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka billahi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.